pendampingan biasanya nanti akan ada lagi lokakarya kedua tanggal 11 ya, masa Udin ya, Sabtu besok ya. Kemudian acara kita ini sebelum lanjut ke acara berikutnya ya, tujuannya memberikan semangat Bapak ya, CGP. Kemudian paparan visi dan misi dari Pak Saprudin sebagai CGP, kemudian tanya jawab, kemudian berikutnya nanti akan rangkuman lagi oleh Bapak Kepala Sekolah, dan terakhir saya akan tutup. Kemudian perlu kita ketahui Bapak Ibu, CGP ini itu sangat luar biasa ya, pengorbanannya sangat luar biasa. Seperti angkatan ke-7 Bapak Ibu, itu yang daftar itu 420.000 lebih Bapak yang daftar. Yang diterima itu sampai dengan tahap 2 ini adalah 17.000 sekian, artinya 25% uang. Sistemnya sistem gugur Bapak, sistem gugur. Jadi ada tahap-tahapannya, Kemudian tujuan akhir dari CGP ini tentunya CGP itu nanti akan memperoleh sertifikat GP, di mana sertifikat inilah yang salah satunya akan mengantarkan beliau-beliau yang CGP itu akan menjadi kepala sekolah. Sekarang kan syarat dari kepala sekolah itu harus mempunyai sertifikat CGP, sertifikat GP. Jumlahnya itu adalah 322 jam Bapak Ibu. Waktunya kurang lebih 6 bulan. Baik, untuk acara berikutnya saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah memberikan arahan, kemudian memberi penguatan ya, semangat kepada Pak Saprudin. Waktu dan tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Abdul Rahman selaku pendampingan CGP atau selaku Saprudin. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Pekanbaru 2, dan yang terhormat Bapak Ketua Komite SD Pekanbaru 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari dan siang ini kita masih diberi iman sehat sehingga kita bisa berkumpul dan bisa bertemu dengan Bapak Abdul Rahman selaku pendamping CGP. Salam marilah kita mengucapkan salam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini ada pendampingan kedua yaitu CGP Bapak Saprudin. Semoga di pendampingan kedua ini berjalan dengan lancar dan semua pada Dewan Guru SMA 2 mari kita memberikan motivasi dukungannya kepada Bapak Saprudin. Semoga apa yang cita-citakan oleh Bapak Saprudin tercapai dan terlaksana dengan lancar. Dan semoga CGP ini memberi motivasi kepada ibu-ibu guru yang lainnya. Semoga ada peluang ke depan, semoga ibu-ibu guru juga bisa mendaftarkan, bisa berkompetisi untuk jadi guru penggerak. Dan selanjutnya terima kasih kepada Bapak Rahmat selaku pendamping CGP. Mungkin hari ini kita perkenalan pertama, kan saya juga orang baru di sini. Artinya saya dari Kerajinan, karena di sini ada yang kosong, berarti daftar ke Lebakwangi. Sekali lagi pada Bapak Ibu Dewan Guru, khususnya lingkungan SD Pekanbaru 2, selama Pak Saprudin jadi CGP, mari kita beri dukungan kerjasamanya supaya Pak Saprudin ini yang menjalankan CGP-nya dengan lancar dan sukses tanpa hambatan. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah, mungkin ada dua patah kata cukup ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita melihat capaian ya, visi dan misi sekolah, visi dan misi CGP. Kemudian barangkali nanti ada aksi nyata ya, waktu dan tempat kepada Pak Saprudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati kepala sekolah SDN Pekanbaru 2, yang saya hormati Bapak Abdul Rahman Arahan sebagai pengajar praktik di
angkatan ke-7 CGT Kabupaten Serang. Pada kali ini saya menempati jadwal di pendampingan kedua. Di dalam pendampingan kedua ini saya akan memaparkan visi dari saya sebagai CGP. Yang keduanya misi dari sekolah itu sendiri. Artinya kita sinkronkan visi dan misi saya sebagai CGP dengan sekolah, visi dengan sekolah. Artinya sudah sinkron apa belum? Sudah bermanfaat ataupun sudah mengena belum pada anak? Sebelum saya mulai pemaparannya, izinkan di sini saya memperkenalkan diri. Walaupun sudah kenal, ini nama saya Sabrudin. Saya termasuk CGP angkatan 7 yang sebagai pengajar prakteknya Pak Abdurrahman Araham MT CT, dan fasilitator Bu Herdi. Ini untuk fasilitator ini belum sama sekali ketemu kecuali Bapak mungkin sudah ketemu. Kalau saya belum sama sekali, baru hanya di Zoom. Terus di sini kita atau saya mengajak Bapak Kepala Sekolah untuk berdiskusi dalam waktu ini. Berikut juga Bapak Ibu Dewan Guru di SDN Pegantian 2 ini. Sepintas sebagai pelaporan kita di sini Bapak, hanya ada 6 guru, 1 OPS, 1 kepala sekolah. Hanya itu. Makanya di sini memang kesulitan dan kekurangan untuk tenaga pengajar, walaupun dibagi per kelas, walaupun kelasnya sedikit, artinya ada yang 15, ada yang di bawah 20 lah, di bawah 20 satu kelas. Itu untuk pelajaran penjas dan agama kami tidak mempunyai guru, makanya dihandle lah oleh guru kelas. Sedangkan untuk pelajaran itu sebetulnya harusnya guru pada pelajaran penjas dan agama. Situlah justru di sini banyak sekali kendala dan hambatan-hambatan yang kita jalani di perjalanan setiap harinya. Kita mau begini tapi ada kendalanya seperti ini. Jadi sering seperti itu. Cuman kepala sekolah dengan dewan guru banyak menyikapi hal-hal itu, bagaimana jalan keluar terbaiknya. Modelnya saya mau mengajar di pakai fokus, ternyata ruangannya tidak mengizinkan, ya seadanya gitu. Ya laksanakan dulu seadanya, nanti kita laksanakan, kita review gitu. Kita revisi lagi bagaimana baiknya. Sebelum dilanjut, tujuan dari diskusi ini menganalisa dan mendiskusikan mengenai visi sekolah terhadap siswa di masa yang akan datang. Tujuan yang saya cantumkan seperti ini, artinya visi, sudah betulkah visi misi sekolah ini? Sedangkan terus terang dia Pak, selama saya mengajar 2 tahun lah di sini, mengajar di sini belum pernah kita membuat visi misi gitu. Karena memang visi misi dari sekolah ini dulunya diklop oleh orang kabupaten, disamakan dengan kabupaten gitu, samakan dengan kabupaten. Jadi makanya kita mengikuti arahan dari kabupaten, visi-visinya seperti itu. Nah, izinkan sebagai pelopor orang pertama Presiden Indonesia Soekarno-Hatta pernah melantunkan sebuah puisi itu yang membuat semangat kita di dalam pendidikan. Judul puisinya Aku Melihat Indonesia.
Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jadi puisinya seperti itu. Makna dari puisi ini, kita harus bersabar dan tekun dalam menjalankan sesuatu. Apapun perbuatan, apapun yang akan kita lakukan, kuncinya harus sabar. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa melihat di YouTube juga banyak puisi-puisi yang membuat kita menjadi buat penunjang kita untuk penyemangat, sebagai penyemangat. Banyak. Nah, kita lanjut setelah puisi itu. Sebelum kita membuat visi misi, sebetulnya ada kalimat rampung dari cita-cita murid. Karena visi misi kita itu sebetulnya untuk murid. Bagaimana keinginan murid. Jadi visi misi yang kita terapkan itu seharusnya berpihak pada murid. Dari kalimat rampung itu kita bisa menanyakan kepada diri kita, kepada murid kita, kita bisa melihat kalimat yang pertama, kita memimpikan murid-murid. Itu kalimat yang pertama yang harus kita punyai. Kita pengen seperti apa murid itu? Keinginan kita seperti apa terhadap murid itu? Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah, artinya kita jangan beranggapan murid itu bodoh ataupun tidak bisa apa-apa. Sebetulnya murid itu mampu. Jadi kita punya gambaran. Kita percaya bahwa murid itu mampu. Ya. Di sekolah kita mengutamakan. Nah, di sini keunggulan kita apa? Dari setiap sekolahan, walaupun itu punya kelemahan, tapi di balik kelemahan itu pasti ada salah satu keunggulannya. Apa? Baik dari siswa atau minat belajar siswa, apa saja. Nah, murid di sekolah kita sadar betul. Kalau kita hayati, kalau kita lihat, murid itu sebetulnya sadarlah bahwa pengenlah seperti itu gitu, pengenlah merasakan seperti ini. Cuman kita sendiri peka tidak gitu. Yang selanjutnya, kita warga sekolah yakin untuk titik-titik. Jadi kalimat rampung itu titik-titiknya itu lanjutan dari kita pengennya seperti apa. Terus kita warga sekolah paham bahwa dari kalimat rampung itu ada sebuah contoh untuk menentukan visi dan misi. Di sini misalnya kata-kata yang tadi, kita memimpikan murid-murid yang berkarakter dan profil Pancasila, pelajar Pancasila. Terus yang keduanya, kita percaya bahwa murid itu. Jadi kata-kata rampungnya itu diteruskan dengan apa keunggulannya, apa kepengennya, apa siswa itu seperti apa. Jadi arahannya, visi misi yang kita buat itu seharusnya berimbas ataupun berpusat pada murid. Bisa dilanjut ya, karena saya memaparkan di sini. Setelah memaparkan tadi, kita lanjut dengan pengertian visi. Pengertian visi itu apa sih? Di sini visi adalah sekelompok ide yang dapat menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Jadi keinginan kita itu seperti apa, ide kita seperti apa untuk ke depan.
bukan untuk besok ataupun untuk hari ini. Artinya visi itu berjalan sangat panjang waktunya. Yang jelas visi itu dapat menunjukkan arah dan memberi inspirasi dan menjadi sumber kekuatan bagi para penggeraknya, para penentunya. Ciri-ciri visi yang baik. Yang pertama, dapat dibayangkan. Jadi visi itu dapat dibayangkan. Bagaimana kita ke depan? Bagaimana keinginan kita? Yang keduanya, menarik bukan hanya cerpen aja yang menarik, visi juga harus menarik sehingga orang itu bisa kalau membaca, bagus banget. Yang ketiga, realistis dan dapat dicapai. Artinya tujuan atau visi itu kita buat jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Artinya apa yang ingin kita capai harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau baru mampunya begini ya begini gitu ya. Kalau baru mampunya ini ya ini. Jadi tidak memaksakan diri. Yang keempatnya, jelas pada tujuannya. Tujuan akhirnya seperti apa? Terus yang kelima, aspiratif dan responsif terhadap perubahan. Yang keenam, mudah dipahami. Lanjut. Dari gambaran tersebut, saya mencantumkan sebuah visi untuk murid impian saya. Disinilah visinya. Visi murid impian adalah gambaran yang ingin dicapai seorang guru. Di dalamnya menilai-nilai yang diyakini dalam bermanfaat bagi perkembangan dan perubahan menuju keberhasilan. Inilah visi dari saya untuk murid impian. Menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid guna mencetak sumber daya manusia yang peduli, berjiwa luhur, cerdas, kreatif, mandiri, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin dari situ masih banyak kekurangan dan hanya inilah yang bisa saya terapkan. Mudah-mudahan bisa mengena ke semuanya. Inilah visi dari saya untuk murid impian saya. Kita bahas dilanjut dengan visi sekolah kita. Yang saya ucapkan tadi, visi, misi, dan tujuan sekolah ini, yang saya tahu di kala saya masuk ke sini, disamakan untuk Lebak Wangi itu waktu itu. Disamakan satu kabupaten dengan visi kabupaten, yaitu terwujudnya masyarakat yang berkualitas menuju Kabupaten Serang yang agamis, adil, dan sejahtera. Jadi kita mengimbangi visi dari kabupaten itu sendiri. Dari visi itu kita mempunyai misi meningkatkan kegiatan keagamaan. Yang keduanya meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa. Yang keempat, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima, meningkatkan pemenuhan dan pemahaman pemanfaatan sarana dan prasarana. Yang keenam, meningkatkan jalinan hubungan internal dan eksternal. Jalinan hubungan ini kerjasama, baik itu dengan instansi pendidikan ataupun dengan di luar dari instansi pendidikan. Kita seringnya dengan puskesmas. Dengan puskesmas itu sering, artinya ada yang dari puskesmas ada
tidak sama untuk di sini di SD. Dari misi yang tadi tercapai tujuan yang ingin dicapai dari visi dan misi itu untuk mencapai peserta didik sebagai generasi penerus yang berakhlak karimah, pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, peserta didik yang aktif, kreatif, inovatif melalui berbagai kegiatan pemenuhan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, dukungan stakeholder baik internal maupun eksternal. Itu tujuan dari dibentuknya visi ini. Dari visi misi tadi serta tujuan, ada strategi untuk mencapainya itu dilakukan strategi. Yang pertama, melaksanakan kebiasaan jihad. Yang keduanya, melaksanakan pesantren kilat yang sering dilakukan setiap bulan Ramadan. Melaksanakan kultum. Yang ketiganya, yang keempatnya, melaksanakan lomba-lomba kegiatan dalam kegiatan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, yang sering dilaksanakan di sini setiap peringatan Hari Besar Islam ada kegiatan pawai. Terus melaksanakan diktek dan pelatihan penataran seminar dan loka karya. Yang selanjutnya, mengikut sertakan guru dan kepala sekolah dalam kegiatan lomba. Melaksanakan kegiatan pelajaran pakem, mengikut sertakan siswa dalam berbagai lomba OSN dan FLSN. Melaksanakan kegiatan pramuka, UKS dan LTUB. Melaksanakan kegiatan bimbingan pengembangan bidang olahraga, kesehatan, pencaksilat, dan kesenian. Melaksanakan sarana dan melengkapi sarana dan prasarana yang selanjutnya, kerjasama dengan komite, paguyuban wali serta lembaga lain, bahkan dunia usaha. Dunia usaha itu kita ada, kadang ada yang datang ke sini nawarin itu sama aja kerjasama. Artinya cuma kita belum selevel sama SMA atau SMK. Kalau SMK sudah jelas porosnya sudah langsung ke dunia usahanya. Kita hanya sebatas itu saja, tapi ada, sebetulnya ada. Dilanjut, dari visi dan misi sekolah tadi timbullah sebuah pertanyaan. Baik dari visi saya maupun dari visi sekolah itu timbul pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ini sebetulnya harus didiskusikan, Pak ya. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan jelas impian dan cita-cita yang diinginkan dari murid kita? Yang kedua, pertanyaan kedua ini yang harus didiskusikan pada kesempatan kali ini. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Nanti kalau ada yang mau ditambahkan, tinggal ditambahkan. Oh ini kurang. Ataupun kita revisi dari visi sekolah itu. Karena memang saya sendiri tahunya itu sudah di orang kabupaten, kita sesuaikan dengan kabupaten. Gitu aja tahunya. Jadi tidak tahu proses pembentukannya. Dari visi misi tadi, saya mempunyai prakarsa perubahan yang saya lakukan di kelas 6, di kelas saya sendiri, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 6 di UPT SDN Pegantikan 2, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten. Yang ternyata dari prakarsa ini memang ada sedikit perbedaan
yang awalnya siswa itu jenuh dengan belajarnya itu saja. Dikala pembelajaran itu ditampilkan berbeda seperti ini misalnya nih, saya rasa di sini belum pernah menampilkan pembelajaran seperti ini. Saya coba pelajaran menggunakan infografis, maka ada artinya testimoni dari siswa juga. Memang siswa itu malah senang, tapi banyak kendala gitu tuh. Banyak kendala. Yang pertama dia bilang kendalanya, Pak, jadi matanya dia itu katanya ada yang matanya kurang ini ya, kayak si Sri matanya Pak nggak bisa ini gitu. Iya. Terus kayak ini Pak, sinar matahari dari sana jadi gambarnya kurang terang gitu tuh. Yang keduanya, yang selanjutnya memang anak itu lebih konsentrasi, makanya saya coba gitu, walaupun hanya beberapa gitu, nggak setiap hari, karena kita mungkin punya kendala juga di infografis juga. Infografis juga punya kendala, jadi kita coba memang di situ ada perubahan. Yang keduanya, saya mencoba menggali siswa itu sebelum pembelajaran awal tahun itu, saya melaksanakan tes membaca. Tes membaca yang saya laksanakan di situ mengidentifikasi sejauh mana penguasaan siswa dalam membaca. Alhamdulillah ternyata sampai kelas 6 masih ada yang belum bisa membaca. Itu sebuah kendala itu. Bagi saya itu sebuah kendala, tapi itu harus disikapi. Bagaimana cara menyikapinya? Saya coba di luar dari jam itu dikasih buku, nih baca ini. Itu masih mending kalau sudah tahu huruf ataupun diejak. Kalau belum tahu huruf, ya harus ngajarin satu-satu huruf dulu. Sedangkan sudah kelas 6. Tapi banyak, bukan hanya di sekolah kita saja, banyak di sekolah-sekolah lain juga kemungkinan ada kelainan dari kepribadiannya. Cuman kita masih berusaha mencoba memperbaiki itu. Bagaimana supaya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Tidak mungkin siswa itu mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa kalau dia belum bisa membaca. Karena kuncinya di situ. Untuk pendalamannya kuncinya di membacanya itu. Kalau membacanya masih diejak, kita juga bingung. Kesulitan kita menyamakan pembelajaran itu di kelas itu yang sulit. Mau di cara seperti ini, siswanya ini nggak bisa. Nah, setelah saya semalam mengikuti Zoom meeting dengan angkatan 4 yang semalam saya ikut, di situ saya mencoba bertanya angkatan 4 itu, Pak, saya punya kendala seperti ini. Coba kira-kira kendala yang saya ucapkan itu bagaimana jika siswa, ada pertanyaan dari saya itu, bagaimana jika siswa itu memiliki keterbatasan atau perbedaan kemampuan dalam satu kelas. Ternyata memang kalau memang itu bukan kasusnya membaca ya, kalau bukan kasusnya membaca, pembelajaran tetap berjalan. Kita sesuai dengan jurnal kita, sesuai dengan target kita, sesuai dengan SPP kita. Tapi jika itu sampai siswa itu tidak bisa membaca, itu harus ada jam khusus gitu, harus ada jam khusus untuk mengatasi itu. Alhamdulillah semalam sampai jam 10 kalau nggak salah, kami berkumpul ikut meeting sama angkatan 4 dari BGT langsung. Saya dikirimin WA, jadi saya ini bermanfaat, saya ikut saja gitu sampai jam 10 malam dari jam setengah 7. Ada manfaatnya juga, saya bisa memecahkan masalah ini gitu tuh. Ternyata memang seperti itulah, ada perlakuan khusus kepada siswa yang bermasalah. Belum lagi nanti kalau ada perbedaan ataupun siswa yang nakal, setiap kelas itu pasti ada. Tinggal kitanya mau dan tidaknya, atau kata Soekarno tadi, kita harus sabar gitu. Yang penting sabarnya itu. Dari prakarsa tadi yang saya buat, untuk membuat sebuah prakarsa itu kita yang pertama membuat pertanyaan utama.
prakarsa yang tadi saya buat itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Pernyataan utama dibuat untuk menentukan arah pendidikan, kekuatan, aset, dan potensi. Dari pernyataan utama ini timbullah sebuah pertanyaan untuk memenuhi pernyataan. Apa yang harus saya lakukan agar menumbuhkan minat belajar siswa? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, mengapa siswa kurang minat belajar dalam belajar dan bagaimana cara menumbuhkan minat belajar siswa? Yang ketiga, bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas? Di sini ada daftar pendidikan. Mengidentifikasi dulu penyebab berkurangnya minat belajar siswa dengan menggali informasi dan tanggung jawab. Kayak tadi saya menggali dengan coba mengetes sebelum awal pembelajaran, awal tahun ajaran dengan cara membaca satu-satu. Ada juga saya menyuruh siswa untuk membacakan keinginan atau cita-cita. Saya pengennya seperti ini. Itu dituliskan, dibaca. Bahkan saya mempunyai videonya juga. Artinya di situ siswa digali informasinya seperti apa sih kelebihan dan kekurangannya, seperti apa sih keinginan siswa. Nah, yang selanjutnya mengajak kepala sekolah dan teman-teman semua untuk bertukar pikiran mengenai pembelajaran yang menyenangkan. Saya sering walaupun hanya duduk di sini gitu Pak, walaupun hanya ngumpul-ngumpul, tapi sering ngobrol sama teman-teman. Kira-kira kalau begini bagaimana? Apapun teman-teman punya kendala, sosial itu kayaknya gimana ya? Punya ada pemecahan masalah walaupun belum 100%, tapi pelaksanaannya sudah, tapi belum 100%. Dan kendala kita setiap pelaksanaan itu tidak dibukukan gitu doang. Artinya kalau kita suka menulis, hari ini saya melaksanakan diskusi dengan teman-teman, itu yang tidak dibukukan. Artinya tidak ada dokumentasi foto. Dan suatu saat kalau ditampilkan pun ini foto apa itu tidak punya dokumentasi ataupun dokumen yang jelas ya. Jadi walaupun kita diskusi kayak sekarang, kita melaksanakan diskusi, kita tidak punya dokumen yang tadi, tapi tidak ada. Bener nggak ini diskusi? Sejak kapan waktu itu? Kalau hanya foto duduk itu kan mungkin lagi nabuk gitu Pak. Ya. Dari yang tadi kita ambil pelajaran. Pertanyaan dari tahap ini adalah pertanyaan lanjutan yang mengenali kekuatan atau peluang dalam pendidikan. Dari pelajaran yang tadi kita buat lagi pertanyaan. Siapa saja yang melakukan strategi yang tepat untuk melaksanakan pelajaran yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan minat belajar. Yang kedua, situasi seperti apa yang dapat mendukung pembelajaran yang menyenangkan dan dapat menunjukkan minat belajar. Pertanyaan yang ketiga, aktivitas yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pelajaran yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan minat belajar. Dari pertanyaan-pertanyaan itu dapat dijawab. Mencari contoh nyata dari rekan guru. Jadi kita cari referensinya. Referensinya siapa yang sudah melaksanakan ini. Kalau tidak ada di sekolah ini, di sekolah lain. Tidak ada di sekolah lain, di kabupaten lain atau di kecamatan lain. Jadi kita sering-sering mencari referensinya. Kita gali semua referensi itu
dan membuat lagi sebuah pertanyaan, bagaimana perasaan seorang guru jika memiliki minat belajar siswa yang tinggi. Jadi jika siswa itu memiliki minat belajar yang tinggi, bagaimana perasaan kita? Itu pertanyaannya kembali ke kita. Jadi pertanyaan oleh kita bertanya kepada diri kita sendiri. Harapan apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang menyenangkan? Di sini bersama guru dan murid membuat rencana dan mengevaluasi proses pelajaran yang telah dilakukan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Jadi setiap kali kita habis melaksanakan pembelajaran, setelah itu kita berpikir itu, oh kurang apa, bagaimana ya anak kira-kira ngerti nggak dengan yang saya terangkan, dengan yang saya arahkan. Takut-takutnya sampai rumah ditanya sama orang tuanya nggak tahu. Jadi emang kebanyakan kelemahan dari siswa kita di sini, apalagi sudah berbulan-bulan baru disampaikan hari ini, besok ditanya lagi itu sudah kan hilang. Kenapa? Kendalanya di situ adalah waktu di sekolah itu lebih sedikit. Di sekolah paling lama sampai jam 12, itu paling lama. Sedangkan di rumah dari jam 12 sampai pagi itu kendala, itu sebuah kendala. Sedangkan banyak siswa yang orang tuanya sama sekali tidak mendidik. Bahkan kayaknya 80% orang tua itu jika ditanya, pernah enggak menanyakan anaknya, di hari ini belajar apa? Saya yakin 80% tidak ada. Karena apa? Kurangnya kesadaran dari masyarakatnya itu sendiri terhadap pendidikan. Anggapnya udah taruh di sini, sudah tanggung jawabnya guru. Padahal kalau di rumah mutlak tanggung jawab orang tua. Kenapa kita banyak kendala? Ya karena di situ waktu jam sekolah lebih sedikit dibandingkan waktu di rumah. Sedangkan di rumah kurang ada bimbingan. Kita jabarkan lagi dari rencana-rencana tadi, bagaimana cara meningkatkan minat belajar siswa secara terus-menerus dan kontinu. Jadi kita kembangkan lagi. Kalau sudah sampai minat itu timbul, kita lanjutkan. Dan bagaimana cara mengukur dari proses peningkatan minat belajar siswa. Nah, di sini merancang tahap pembelajaran yang menyenangkan dengan variasi dan model media pembelajaran yang saya ungkapkan tadi. Suatu media yang baru buat anak pasti akan disenangi. Misalnya anak itu belum pernah, tapi dia penasaran itu. Nah, kayak waktu kita daring, ternyata ya anak itu senang kalau bawa HP, kalau belajar di HP. Tapi kontrol yang kurang dari orang tua. Karena memang daring kan di rumah ya. Jadi kontrolnya itu. Anak itu tidak tahu alasannya untuk belajar. Padahal lain-lain. Hanya YouTube-nya doang, TikTok-nya doang. Kalau tugasnya mah ternyata ya 80% dikerjakan, yang 20% ada yang tidak. Kendala yang kedua di dalam pembelajaran online di waktu pandemi, saya coba menggunakan kuisis dan ini ya Zoom langsung. Itu paling dari murid 15 itu paling 5 yang bisa masuk tapi itu kendala jaringan di sini agak sulit juga, dan kemampuan dari masyarakat juga, karena memang
kemampuan untuk kuotanya itu yang sulit, walaupun waktu itu ada bantuan dari pemerintah, sempat ada bantuan dari pemerintah tentang kuota itu. Tapi dikala dipasang di kampung ini, dari kartu itu nggak ada yang terpakai. Padahal tiap bulan diisi itu dari pemerintah. Waktu itu ada kuotanya, dikasih bantuan. Nah, cuman sinyalnya yang tidak ada Telkomsel di sini. Kendala juga. Jadi akhirnya ada yang pakai HP biasa, ada yang enggak, ada yang bisa, ada yang enggak. Akhirnya belum bisa untuk pelaksanaan pembelajaran daring. Yang selanjutnya mengondisikan situasi kelas, diantaranya sesekali diselangi kuis dan permainan agar tidak jenuh. Itu kunci dari untuk minat belajar siswa. Yang selanjutnya membuat angket pertanyaan kepada siswa. Artinya setelah pembelajaran, anak itu walaupun ditanya langsung tidak masalah, ataupun dengan angket juga tidak masalah. Bahkan ya yang saya terangkan tadi, saya mencoba siswa berkreasi. Coba silakan buat di rumah ataupun di sekolah video sendiri tentang pembelajaran menggunakan Infocus ini. Yang tadi itu sudah ada umpan balik dari siswa. Sekarang dilanjut lagi dengan atur eksekusi. Dari semua itu kita ada beberapa pertanyaan. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam rencana? Terus siapa saja yang dapat membantu? Apa rencana tindak lanjut? Nah, yang pertama mengajak kepala sekolah dan dewan guru untuk berkolaborasi, selalu melakukan refleksi, memberikan kesempatan dan wadah bagi siswa untuk berpendapat. Siswa mengutarakan kepengennya seperti apa sih? Tapi di balik semua itu, kalau kita ikutin kepengen siswa pasti macam-macam. Artinya kepengennya ya bermain lah. Siswa itu sebetulnya masih kelas 1 sampai 6 yang SD itu masih tahap bermain. Untuk belajar itu memang sulit. Tapi bagaimana kita merangsung semua itu supaya pembelajaran itu menyenangkan. Gitu. Jadi terima kasih. Nah, sekian dari saya. Dilanjut dengan diskusi pertanyaan yang tadi aja, nggak apa-apa. Jika pertanyaan yang diakhiri dulu dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Syafruddin. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya, Pak Syafruddin sudah membuat visi misi KGP, kemudian visi misi sekolah tadi kayaknya belum tuntas ya Bapak Ibu ya. Yang sudah tuntas itu kan visi misi sekolah yang dibuat dari kabupaten ya. Ini adalah tekniknya masyarakat yang berkualitas menuju Kabupaten Serang yang agamis, adil dan mandiri. Jadi ini kan visi misi kabupaten ya. Kemudian visi misi sekolah, boleh Pak Syafruddin ditampilkan kembali? Mungkin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite mungkin bisa menambahkan visi misi sekolah yang baru ini. Karena tugas CGP salah satunya adalah CGP mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, CGP mengkomunikasikan dengan komite, Bapak Ibu guru untuk membuat visi dan misi. Nah ini visi misinya apakah mau ditambah atau dikurangi Bapak? Yang visi misi ini tadi kabupaten ya, Ya. Nah yang sekolah Ini yang kita sekolah pakai ini. masih bisa pakai yang itu aja. Ya sudah, kalau masih pakai ya tidak masalah. Jadi Tetap yang pakai ini. Ya, silakan ya, nggak masalah ya. Di sini kan terwujudnya masyarakat yang berkualitas menuju Kabupaten Serang yang agamis, adil dan sejahtera. Nah bagusnya kalau nanti saran saya Bapak Ibu ada misi sekolah Pak Syafruddin. Ini visinya dari sekolah, misi dan tujuannya dari kita.
untuk dari kabupaten itu hanya visinya harus seperti itu gitu. Harus seperti itu ya. Jadi sekolah tinggal mengembangkan dari isi dari kabupaten itu. Seperti itu ya, dengan PKSD ya. Iya, jadi misinya kita yang buat, tujuannya kita yang buat, bahkan untuk ini strateginya kita yang Sekolah yang buat ya. Oh, jadi berarti beda dengan di SMP, di SMA ya. Jadi tidak membuat misi ya. Misinya tetap yang itu, misinya ya, dari sekolah, kemudian strategi sekolah yang strategi, dikembangkan. misi, tujuan dan strategi itu dari Baik, Bapak Ibu, jadi seperti itu berarti strategi dan visinya udah fix ya. Nanti didokumentasikan ya Bapak ya. Oke Bapak Ibu, Pak Safruddin ini adalah salah satu agen perubahan di sekolah ya. Memimpin pembelajaran karena di angkatan ke-7 dan dikali 1 dengan SK 3 1 ya. Jadi masih banyak sekolah Bapak yang nggak punya CGP. Jadi salah satu fungsi CGP di sekolah itu adalah prakarsa perubahan. Jadi CGP itu akan membawakan materi-materi yang ada di Zoom itu dibagi-bagikan dengan Bapak Ibu guru. Jadi tidak disimpan untuk dirinya sendiri ya, dibagi-bagi. Baik, pertanyaan saya berikutnya untuk Bapak Safruddin, aksi nyata yang sudah dibuat. Jadi CGP sudah belajar 2 bulan ya Bapak Ibu ya. Total modulnya itu kan ada 10 modul. Di mana 10 modul itu dibagi menjadi 3 modul. Jadi 1 modul pertama CGP angkatan ke-7 sudah selesai. Modul 1. Modul 1 itu dibagi menjadi 4 modul. Nah, beliau ini sudah masuk modul yang kedua. Nanti dibagi lagi menjadi 3 modul. Modul yang ketiga 3 modul. Jadi total itu ada 10 modul Bapak. Diberikan dalam waktu 6 bulan ya. Angkatan ke-7 ya. Oke, salah satu aksi nyata yang sudah dibuat ya. Ada. sudah kemarin sampai diskusi sama teman-teman. Ini untuk modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Iya. yang mana? Ya artinya 1 ini untuk buat dari modul-modul itu. Langsung digabung yang satu. Latar belakangnya berawal dari banyaknya sampah plastik bekas es. Siswa banyak memakai wadah plastik untuk digunakan sebagai minum dia dari penjual itu, sehingga siswa banyak yang membuang sembarangan bekas plastik es tersebut. Membuang di kelas, di kolom meja. Dari situlah awal dari saya terbesit pikiran untuk membuat tindakan atau rencana tindakan aksi nyata itu dengan memberlakukan siswa membawa wadah untuk jajanannya itu. Tujuan dari aksi nyata pada hari ini, yang pertama, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi anak-anak itu dicoba untuk merasa bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Yang kedua, mengenalkan pentingnya kebersihan lingkungan pada murid. Yang ketiga, membentuk karakter murid melalui kesepakatan kelas. Kenapa yang ketiga ini ada? Kesepakatan kelas dibutuhkan untuk menjadi kesepakatan, membentuk kesepakatan di kelas untuk dijadikan pedoman bagi siswa. Tolak ukur yang akan saya pergunakan yaitu murid bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, baik itu di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua, terciptanya Ya. Jadi Bapak sudah membuat aksi nyata 1.4 ya, budaya positif ya. Ini di kelas 6.
Kelas 6 ya. Kelas 6 sama kelas 3 yang Gabung ya. Ada ini suaranya ini ada. ada di Ya, dari waktu sini. waktu pembebasan Pak. Oh iya. Kapan ini kejadian? Waktu pembebasan ya kalau pembebasan tanggal berapa itu ya? Bulan berapa? Bulan kemarin. Januari Januari. pas malam suasana bos. Ya juga. Mau ada bos tuh. Jelas tuh. Nggak tahu kayak gitu coba Bu. Nggak ada tanggalnya. Jadwal. Salah satu pilihan kita ya. Ada, presentasinya ada, tapi narasinya tanggal berapa, tepatnya Kelas. kelas berapa, kelas berapa. Setelah ini kita membuat kesepakatan kelas untuk siswa. Ya kan ke guru. 18 Januari. 18 Januari. Januari. Dan sebelum ini kita melaksanakan Zoom juga dengan teman-teman TGP angkatan di SD Ciwas Buba dengan Zoom meeting. Ya, khusus yang persiapan pengibasan itu Pak. Oh ya, persiapan Persiapan pengibasan. Setelah pengibasan baru kita buat kesiswaan untuk membuat keyakinan kelas sendiri. Nah ini pelaksanaan di siswa. Pelaksanaan di siswa. Oke, untuk hari Ini kelas saya, yang satunya di kelas 3 ya. dari mana kesepakatan kelasnya? Dari kesepakatan kelas yang Nanti masing-masing mengusulkan pendapat. menuliskan tidak ada belum dibuat ini sih tapi sudah ada. sudah ini dari tulisan itu akan berdasarkan foto itu kalau mau diganti pakai ini Ya, betul ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Komite yang saya hormati, jadi karena memang di sini ada CGP, jadi resiko sekolah Bapak Ibu karena ada CGP-nya. Jadi diharapkan setiap kelas itu ada namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat antara wali kelas ya. Kalau sini bukan wali kelas ya, guru kelas dengan siswa. Ada kesepakatan yang dibuat. Nanti kesepakatan itu dibuat ditempel di dinding Pak Saparudin. Bapak seorang CGP, Bapak yang memulai, itu akan dibahaskan ke guru lain. Ditempel di kelas, nah di bawahnya itu ada tanda tangan siswa ya. Ada tanda tangan siswa, bahwa membuktikan itu adalah kesepakatan. Nah setelah ada kesepakatan kelas tentunya ada konsekuensi. Ada konsekuensinya. Ada nggak konsekuensinya? Atau baru kesepakatan? Baru kesepakatan kelas ya. bahkan waktu pembebasan itu ada diskusi yang sangat seru ya. Artinya gimana kalau siswa itu konsekuensinya siswa itu pengen sendiri dengan kalau tidak melaksanakan tugas membayar gitu ya. Jadi ada kata-kata seperti dari siswa didiskusikan waktu itu juga Pak. Baik, rangkuman itunya saya tampilkan. Yang diskusi itu. Ya, rangkuman kesepakatannya. Oh ya. Satu video ya, harusnya nanti ininya dipecah ini Pak Saparudin. Iya, dipecah-pecah. Iya, dipecah. Kan nanti akan diupload di PMN. Yang di FKMN itu saya upload dari Pertama visi Bapak tadi, visi sekolah, visi Bapak ya. Kemudian nanti ditambah dengan testimoni. Testimoni udah ada belum? Udah. Ini yang ini dulu ya, yang rangkuman dulu ya. Hasil kesepakatan dulu. Kalau boleh tampilannya kalau ada. Nah ini ya. Ini ada rangkuman nih.
Udah rangkuman belum? Belum ya? Belum. Belum. Ini kan belum rangkuman kan? Ini Ini dari satu siswa. per orang. Per orang. Nah, Jadi tadi dari per orang itu dibuat satu, iya. di satu gitu. Dibikin satu. Ya, sudah ada di sini. Belum. Oh, belum ada ya. Jadi Bapak berarti belum buat rangkuman ya berarti. Ini terima kasih ya. Dari sudah. siswa. Baik. Jadi kesepakatan kelas sudah ada ya, tapi belum dirangkum ya. Jadi kalau boleh nanti saya Sampai sarankan ditempel langsung. ditempel di kelas, dibuat spanduk mungkin 1x1 ya. Jangan lupa di bawahnya itu tanda tangan. Baik, itu Bapak Ibu konsekuensi ya. Jadi ini salah satu sekolah nanti yang menjadi contoh sekolah lain yang tidak ada CGP-nya. Jadi konsekuensi sekolah ini karena sekolah ini mempunyai CGP, otomatis ya Pak Saprudin akan mengimbas juga ke sekolah-sekolah lain. Jadi sebagai percontohan juga ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita menginjak barangkali ada respon ya dari Ibu Guru ya, karena Bapak Guru, Bapak Kepala Sekolah nanti terakhir. Dari Ibu Guru dulu mungkin ada tambahan atau respon atau refleksi buat Bapak Saprudin. Silakan Ibu mewakili satu orang. Siapa aja? Atau yang paling lama, guru yang paling lama di sini. Nah itu aja kali. Guru yang paling lama di sini siapa? Saya. Hai Bu, silakan. Iya. Kasih respon atau penguatan lah buat lebih semangat lagi beliau. Waalaikumsalam. Untuk pasal Purdin ya selamat lah, lebih semangat lah. Kita aja. Udah gitu aja. Baik, terima kasih ya Pak Saprudin biar ditambah semangat. Karena ini masih lama Bapak Ibu, prosesnya masih lama. Ini baru bulan kedua ya. Jadi beliau masih masuk modul kedua. Jadi masih ada pendampingannya juga sampai 6 kali. Ini baru pendampingan kedua Bapak. Pendampingan ketiga bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Jadi ada 6 bulan lagi. Ada 6 bulan lagi, 1 bulan 6 ya. Berarti ada 4 bulan lagi, 4 bulan ke depan ya. Oke, itu Bapak Ibu. Oke, kemudian tadi Pak Saprudin sudah memaparkan kalimat rumpang ya. Oke, kalimat rumpang ya. Tadi Pak Saprudin memberikan kalimat apa kan Lampung ya. Kalimat rumpang. Karena Bapak ngomong saya nggak boleh jeda. Ya harus lanjut aja dulu. Yang benar adalah kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu ada 6 kalimat tadi ya. Dan jawabannya sudah ada ya. Sudah ada ya jawabannya tadi. Oke, kemudian terima kasih ya Pak Saprudin sudah melakukan ya. Jadi sudah ada. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Bapak Saprudin tentang portofolio. Sudah diperbaiki? Sudah. Boleh ditampilkan? Portofolio sudah sampai sejauh mana ya? Nah, dari portofolio CGT, dari situ kita juga melihat sejauh mana capaian oleh Bapak Saprudin sebagai CGT. Nah, ini sinyal ya, jadi memang semakin kesini agak lelet ya. Saya juga ini minta foto dan nyaut. Katanya dari sana dari kirim di sininya berarti. Baik ini ya. Silakan Bapak Saprudin mungkin boleh dijelaskan. Ini buat apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu biar paham gitu ya. Tapi kalau di kerajinan bagus ya. Ya. Bagus. Ya dari depan ke sini sekitar 13 kilo ya. Ya, Iya. arah Biasanya kita juga ya, beda. Di sini menampilkan profil. Profil yang dibuat oleh Bapak Saprudin. Ini adalah 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 profil yang dibuat oleh Bapak Saprudin. Di sini menampilkan profil
Dari profil itu yang pertama dari biodata CGP. Nah, terus dari biodata di sini ada di profil itu saya bagi menjadi biodata pendidikan, organisasi, CGP Angkatan 7, riwayat pekerjaan. Jadi di profil itu di dalamnya ada poin-poin itu dari biodata, pendidikan, terus riwayat organisasi. Jadi satu saya rangkum di profil gitu Pak. Jadi itu ya saya rangkum di profil. Dan riwayat pekerjaan juga di sini saya cantumkan di profil ini. Terus dari profil ini ada selain profil ada aksi nyata, tepat dan aksi nyata. Jadi aksi nyata yang saya upload itu baru modul 1.4. 1.1, 1.2, 1.3 itu ya saya gabung di sini gitu Pak awalnya. Di 4 itu Ya. berarti harusnya terpisah. Iya nanti bisa nanti kita buat lagi mau bisa. Iya, per modul. Per modul. Iya, per modul. Saya buat tampilan ini kembali ini ya, ini kan editan dari saya. Kalau saya kirim linknya ke Bapak nanti kalau kirim kembali ini akan kembali ke beranda. Saya buat Yang 1 jam sekian tadi kan? Iya. Iya. Saran saya jam 6 atau 1 jam setengah Pak. Ya, dipecah-pecah. 100 berapa itu ya? Iya. Terus Dari aksi data ada publikasi. Ada publikasi. Di sini ada kumpulan jurnal. Saya lampirkan kumpulan jurnal dari modul 1 sampai modul 4 yang sudah saya laksanakan. Ada juga berikut juga jurnal yang 2 mingguan saya cantumkan di publikasi. Di sini terus ada sertifikat dan pelatihan. Sertifikat yang terakhir yang saya masukkan itu dari 2020 sampai ke sekarang. Yang terakhir kemarin bersama Bapak. ya, Yang terakhir. ya menjadi buku ya. Iya. Kebetulan kepala kita juga bisa penerbitan. Jadi PKP itu saya harapkan menulis buku. Di sini ada umpan balik. Nah, di sini ada umpan balik ini ada video testimoni siswa juga ada di sini di umpan balik. Baik, saya potong ya bahasa penelitian bentar. Untuk testimoni kepala sekolah ada? Belum. Nah, itu Ada rotasi ini Pak. Ya, dulu kan Pak Badri ya di pendampingan 1 juga sudah saya arahkan. Iya. Jadi Bapak Ibu ini kan nanti linknya ini akan dimasukkan ke PMM, kemudian akan dimasukkan ke YouTube, biar semua guru akan membaca melihat ya. Berarti ini jangan di-share dulu berarti ya. Ya. Jadi nanti mohon ditambahkan testimoni dari kepala sekolah. Dan Jawa. Ya, 1 kepala sekolah, kemudian 1 orang dari guru ya, guru yang paling senior atau yang sering ngomong gitu ya. Terus pada saat mengkamerakan tulisannya jangan kelihatan. Iya, seperti kemarin saya di SD, di SMP Kerajaan 4 di Sri Iya, kan di SMP 4 ya pindah ya dari ke sana, rotasi. Jadi Pak kepalanya kan Pak Ayib ya. Nah kelihatan, iya betul. Membatas seperti ini, ya. Jadi nanti Pak Saparudin jangan sampai kelihatan ya catatan ya. Silakan aja ya, tapi jangan sampai kelihatan di setengah badannya. Testimoni dari kepala sekolah belum ada ya, testimoni dari rekan guru belum ya. Kemudian bisa juga ditambahkan testimoni dari siswa. Belum ada juga ya. Sudah. Siswa ada? Coba ditampilkan kalau ada.
Pak. Oh ini udah masuk YouTube ya? Mantap, berarti kalau udah masuk YouTube. Ini bersama Pinate ini sudah saya masukkan YouTube ya. cuman digabung beberapa siswa gitu nggak satu-satu Ya boleh ya. ya saya menerangkan mengenai guru penggerak, ada yang menerangkan pembelajaran yang tadi gitu, pembelajaran yang menggunakan fokus ini ya. Nah, saya lihat ya. Ini utara deh. Waktunya 4 menit ya. Cukup berapa ya? 4 menit. Nur Hidayah ya, kelas 6 SD ya. Mas bahasa siswa masih berdapat Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah, siswa kelas 6 sekolah dan pendidikan 2. Saya akan menceritakan tentang guruku. Adalah Pak Saprudin telah mengajarku dengan baik dan ramah. Dia telah rela berkorban demi kepentingan pendidikan kami. Walaupun kami bercanda-canda, dia pun selalu ramah. Pak Saprudin menjelaskan tentang pelajaran kita semua. Terima kasih Pak Saprudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lumayan ya Bapak Ibu ya. Karena semua sekolahnya kita kan bukan di kota ya. Tapi dengan seperti itu kan siswanya berani gitu ya. Dan udah masuk YouTube ya Pak Saprudin ya. Sudah ditonton 53 kali. Lumayan kan? Jadi Bapak Ibu nanti ditonton juga. Jadi ininya ada grup ya, grup guru ya. Nah, supaya sekolahnya banyak yang melihat gitu Kok ya. kurang gede Siapa ya? tahu dengan begitu nanti ada yang kasih bantuan atau bagaimana gitu ya. Ini kelas 6 juga sama ya. Kelas 6 ya. ini pendapat dia tentang Ya. pembelajaran yang menggunakan fokus. Nah, ini lebih bagus nih kalau ini, Bang. Termotivasi untuk lebih semangat menuntut ilmu. Karena teknologi bisa diakses dengan mudah. Sumber ilmu bisa dipelajari lebih menarik. Ininya bahasanya Pak Saprudin yang kasih oh dia sendiri, coretannya dia sendiri. 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 Kegiatan belajar dengan media proyektor atau infokus sudah cukup menunjang Dia kayaknya cari di YouTube Pak. Iya, belajar sendiri ya. Iya, ini bagus dari yang tadi. kelebihannya. Ternyata masih saja ada kekurangan dari segi sarana belajar indoor. Ruang kelas yang terang sehingga gambar yang dihasilkan dari proyektor tersebut tidak begitu tajam dan kontras sehingga terkadang mudah melelahkan mata. Siswanya udah tahu belum nih? Iya. Udah tahu. Siswanya yang Maksudnya udah lihat belum di YouTube ya? Sudah. Oh sudah ya. siswanya sendiri ngirim ke saya tuh bilang Subscribe. saya kasih tugas silakan dibuat testimoni tentang pola belajar hari ini. Iya. Jadi siswa yang rada bagus dan bagus Iya, maksudnya siswanya mungkin tahu ya udah ya ada di grup tidak Pak. ada di grup ya. Siswa ketiga. Nah, Volume ya Pak, volume. iya. Ini mau masih membaca kayaknya ditulis Ya, dulu dulu di dibaca ya. Ya enggak apa-apa. Paling tidak berani aja diutak ya. Itu aja dulu. Bapak Guru pesan selaku Ibu Guru PPKN di sekolah ini. Teman-teman masih Dia menerangkan guru penggerak gitu. Dia tahunya dari internet juga. Pembelajaran dari kembang guru secara politik dan praktik dalam mengembangkan pendidikan pengembangan untuk mengimplementasikan pembelajaran pusat murid. Untuk saya mendapat murid bagi sebagai murid sudah menjalankan perannya sebagai guru penggerak sebagai murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra ada enggak? Ini mau Putra putra itu yang untuk prostitusi itu. Pak. ada? Ada yang untuk prostitusi. Putra. Restitusi yang demonstrasi konseptual. Waktu segitiga restitusi kan kita buat itu juga testimoni sistem.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan, kelas 6 SDN Pegantikan 2, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya menyadari apa yang saya lakukan dapat mengganggu pembelajaran dan merugikan teman, karena merebut buku yang sedang dipakai teman. Setelah dipanggil oleh Pak Saprudin ke depan dan mendapatkan arahan dari beliau, saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Apabila saya mengulangi, bersedia mendapatkan sanksi dan hukuman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kelas dan juga edukasi dari saya ya. Bersedia mendapat Ya. Baik, itu Bapak Ibu ya, dari Pak Saprudin sebagai CGP telah banyak berbuat ya, aksi nyata juga sudah. Kemudian beliau juga sudah membuat keyakinan ya, keyakinan kesepakatan kelas. Mudah-mudahan ke depannya Bapak Ibu yang lain akan mencontoh gitu ya. Dan kita ada ke dalam Bapak Saprudin tetap ya, berbagi pengetahuan, berbagi ilmu ya. Baik, berikutnya ini mungkin rangkuman dari Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Dewan Guru dan pendamping dari Pak Saprudin. Tadi Pak Saprudin memaparkan di aksi nyata pendampingan 2 ini tentang visi misi sekolah, baik visi misi Pak Saprudinnya ataupun visi misi sekolah. Karena visi dari Kabupaten Serang itu, semua sekolah Kabupaten Serang itu sama. Kalau nggak salah sejak tahun 2017 ya, itu disertakan isinya sama, tinggal sekolah itu mengembangkan visinya dari visi itu, dimana sekolah itu kebutuhannya apa atau lingkungannya seperti apa. Nah, selanjutnya untuk masalah ya, murid atau siswa kekurangan baik dalam segi membaca, itu harus ada pendampingan khusus yang oleh wali siswa, wali muridnya atau oleh guru kelasnya. Sistemnya baik itu di jam istirahat bisa dipanggil anak itu, misalkan kekurangan dalam segi membaca, kita perlu pendampingan khusus supaya supaya si anak itu minimal ada motivasi ya untuk lebih giat lagi dalam belajar. Nah, selanjutnya masalah ya, setiap lingkungan sekolah itu masih pasti memiliki kendala ya, karena setiap lingkungan itu ruang lingkup masyarakatnya berbeda, baik wataknya dari norma-normanya juga berbeda. Jadi perlu kita lebih pendekatan lagi dengan masyarakat. Kemudian selanjutnya masalah kesepakatan siswa. Nah, setiap siswa itu apa yang dikatakan Pak Saprudin terus ada kesepakatan siswa dan harus ada konsekuensinya. Kenapa? Itu kalau apabila siswa itu melanggar, karena itu kesepakatan dari dia, jadi harus menerima konsekuensinya. Nah, mungkin itu saja ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih sudah memberikan rangkuman ya, penguatan untuk Bapak Ibu semua. Jadi punten Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih ya, sudah disambut hangat, sudah dikasih minuman, roti, mengganggu waktunya Pak Komite, Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya mengganggu ke sekolah ini, mudah-mudahan tujuan akhir nanti tercapai ya Bapak Ibu. Baik, demikian dari saya, kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.